Perkenalkan, nama saya, nama lengkap Fauzan Helman, biasa dipanggil Jean, atau teman-teman manggilnya biasanya Mas J. Di sini dalam film ini kebetulan saya bertugas sebagai bisa dikatakan director atau sutradara. Judulnya Tatangar. Tatangar mungkin sangat jarang ya didengar sama masyarakat Banjar. Apa itu tatangar? Tatangar itu firasat, lebih jelasnya mungkin peristiwa-peristiwa alam, ada pertanda-pertanda, mungkin entah itu firasat baik atau firasat buruk kayak gitu kan. Di film ini kita ceritanya itu kan salah satu anak dari Aceh Laluh itu mau bunuh diri tuh. Jadi si Aceh Laluh atau si mama ini merasakan suatu firasat gitu. Jadi kan dia panik, dia akhirnya minta telepon sama anaknya yang satunya lagi. Ternyata emang benar mau bunuh diri gitu. Ya gitu ceritanya sih sebenarnya, tatangarnya di sana. Tapi masih ada beberapa yang bisa dicocokologi, guys. Cocokologi. Contoh kayak si Yaher, dia punya feeling nggak kena ada yang mau cipratin air kan, ternyata dia berhenti, bisa dia punya firasat yang bagus nih, ternyata emang tetap kena juga ya. Ya gitulah ceritanya. Sebenarnya untuk film Tatangar ini juga kita garap pernah waktu series ya, di episode 3. Itu Tatangar ini judulnya rasanya kemarin itu. Ya, kalau itu kan yang mau bunuh diri itu si Yusuf. Aceh Laluh juga merasakan sesuatu yang agak kayak gitu, firasat yang buruk, ternyata Yusuf yang mau bunuh diri. Soalnya kan ketolong sama Sinta kemarin. Nama bujur lah. Ngaran bujur, ngaran asli Tini Halisari. Nah, nama IG-nya Aloh Kudak, Aloh _ Kudak. Sebagai orang tua, orang tuanya saya tua ini. Mamanya Latep, mamanya Sinta, mama Usop, nininya Putra, aku mintuhannya Yaher. Ya lah, menceritakan suatu keluarga nang kehidupan sehari-hari tuh, Bang. Kayak anak kan di Ingu abahnya di Jakarta sana, kayak si Mas Latip tuh. Kehidupan sehari-hariku kan lawan bubuhan nang anak Minanto, lawan cucu kayak kehidupan nang hari-hari nang di rumah tuh Pak, itu tuh Pak dikisahkan. Acel berperan sebagai mama single parent single parent ngajurang tak. Nah dari Sinta Latip, ya lah anakku Yusuf, lain-lain tak abahnya. Perbedaannya nang ini nih lebih agak terkonsep ya lah, tertata aja orang tuh lebih serius nang ini nih kan. Asa kayak main film tuh Bang. Nah ya Pak, modelnya tah. Model serius tuh Bang. Betata. Aku kan tuh Bang dah sebagai nang orang tua ya lah, ada kesulitan Bang aku. Gitu sejauh ini nang hanyar ini aku aja tuh. Nya naskahnya bukannya memberi aku nang nyaman aja juga. Orang tua yang berkesan tuh modelnya aku terbawa suasana ada anak tetangis pas sama lam tujuan nang ibaratnya kayak terpisah anak-anak di Jakarta kayak rasanya asa merasakan kayak itu. Aku nih sebagai orang tua Latin kalau kayak perasaan seorang anak jauh di Ingu abahnya di sana kayak itu asa kayak kerinduan benar kata lawan anak kayak rasanya itu Bang, terbawa perasaan aku. Kesulitannya kah? Nah pas adegan kayak apa jurang one shot ka jurang tuh nang harus langsung jadi kayak itu kan itu ngarep orang Tuhan kan tapi beno basa inakuan tapi buahnya maklum aja ngaran nang disuruh nih orang tua. Jadi itu Bang agak sedikit ada itu bahas tapi
kawah aja toh ter apa juara teratasi kayak gitu nah. Nama asli Dewi Sinta Esos. Dewi Sinta Esos ya, kalau gue kuliah 4 tahun kada buat nano titel. Dan nama di lokasi syuting sebagai Sinta juga. Habis itu nama Instagram @sinta_delova. Oh iya. Jadi ini tuh judulnya tuh Tatangar. Oh ya, jadi tatangar tuh ibarat pertanda atau pokoknya tanda-tanda lah kayak itu. Nah, habis itu juga ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang harmonis, hidup di pedesaan, terus juga orang tua kuitan yang berisi anak berbagai macam karakter. Pokoknya sepadang sanakan tuh belain karakternya berataan. Ada napina lama likuna, ada napina pakai guys, ada anak bunuh diri. Pokoknya macam-macam lah. Jadi di film ini tuh aku sebagai Sinta atau bininya Yaher atau mamanya Putra. Jadi banyak benar aku sini menguluh benar. Jadi karakter aku di sini tuh penyarikan tapi sebujurnya hati tuh lembut deh. Kayak karopok keanginan lonyot. Intinya aku tuh di sini karakternya penyarikan dan tegas. Di dunia nyata bertolak belakang bang sebujurnya. Aku nih lembut bener. Penyarikan ini enggak ada. Ya kayak itulah pokoknya. Kalonya yang syuting series itu sebujurnya lebih santai, Pang. Ya kalau kayak kita tuh lebih inti-intinya aja kayak itu nah yang di syutingnya kan, di adegan kan. Tapi kalonya ini tuh lebih ada tantangannya sebujurnya. Karena kita harus mengingat kata-kata yang ada disampaikan, adegan-adegan dan dialog-dialognya. Kalau yang series sebelumnya kan kita kau aja sama alur bepandir. Ya begitu. Nah iya itulah karena kita mengumpati anak-anakku. Jadi kita harus mengumpati mood-nya. Jadi waktu Pang ya kalau mau ulur-ulur waktu kayak itu nah. Jadi bila inya maraju kita bisai dulu. Kita tukarakan es krim dulu. Hanya mau pulang. Nah kayak itu Pang kalonya kendalanya. Tapi kalonya untuk aku sendiri sih aku pribadi hampir kada ada kendala, cuman kalonya biasanya dengan lawan main aja Pang, kayak anakku contohnya. Nama aslinya Latif, Sang Maha Lembut. Nama aslinya lah. Iya. Nama Instagramnya? Nama Instagramnya Latif_smoker. Bukan orang Jakarta. Oh, bukan. Aslinya orang mana? Orang Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Tinggal di Banjarmasin. Iya. Jadi Moker itu kota kelahiran aku, Mojokerto. Oh, Latif Moker itu Mojokerto. Iya. Oke. Sebagai Latif. Sebagai Latif. Mungkin lebih kayak keep kalem, habis itu agak berwibawa mungkin, tapi dihianati oleh percintaan alias ditinggal kawin. Mungkin lebih ke ini aja sih, apa tuh perannya aja. Kalau sekarang lebih, kalau kemarin itu kan harus lucu gitu kan, walaupun gue bukan pelawak. Jadi rada susah. Kalau ini mungkin lebih ya bisa lah. Gitu. Nggak lucu, emang nggak lucu guys. Emang serius banget. Serius. Nggak ada lucu-lucunya gue. Pas lagi di itu ya, yang di atas itu loh, kayak gimana ya, lucu aja, deg-degan gitu. Kalau Pina jatuh kayak itu. Dipaksa-paksakan berani sih, karena itu kan tuntutan. Tuntutan dari siapa tuh? Tuntutan dari peran. Padahal sudah deg-deg wah kayak gimana ini kalau kena angin gini ya. Sudah deh, nggak dapat peran lagi gue. Tapi kalau jatuh ada asuransi. Nggak ada. Jatuh aja sudah. Beda alam kita guys. Nggak ada lagi tuh namanya. Nggak ada lagi.
gue itu kan orangnya perfeksionis kan, anti telat-telat klub gitu kan. Tapi pas ceritanya itu kan ada adegan dari si Yusuf sama Yaher itu harus ke mana gitu ya, cari lubak-lubak gitu. Gue juga nggak ngerti, padahal di deretan sini juga banyak lubak, harus jauh banget cari lubak ke sana. Nah jadi nggak sempet lagi waktunya, jadinya ya sudah lah, next lagi, jadinya gagal gue syuting guys. Jadi ke hari berikutnya. Kalau kecewa ya rada kecewanya itu kan nggak jadi syuting gitu aja sih. Cuma kalau keselnya tuh mungkin sudah siap-siap gitu aja. Soalnya kalau di hari lagi kan otomatis ngeblank lagi gitu kan, jadwal lagi gitu. Nggak ini sih ya, cuma itu aja. Tapi ya emang waktunya nggak sempet, ya mau gimana lagi. Nama asli Heryadi, nama panggung Yaher, Instagram Yaher. Nah, Heryadi Yaher. Jadi nyambung aja ya lo, Yaher, Inggi Her. Nah, sebagai suaminya Sinta, karakternya itu menceritakan ciri khas Banjarmasin, kota seribu sungai. Jadi banyak buaya lawan baung di sini. Jadi wajar aja. Jadi karakternya buaya lawan baung. Jadi film ini menceritakan film kekeluargaan yang berkhas Banjar, budaya Banjar, lawan komedi Banjar. Dengan judul film Tetangar. Tetangar tuh berpirasat tuh kalau bahasa Banjarnya. Perbedaannya yang ini makin mantap pokoknya, makin lucu, makin alur ceritanya makin mantap. Oh, pemainnya pasti harus berkembang terus. Adegan bila ada binian, nah apalagi biniannya binian Hanyar masuk, aduh. Cerita lucu saat syuting enggak? Syuting tuh hampir lucu beratan Bang, bila di lokasi itu. Kameramennya pun walaupun di balik layar tetap lucu, ada momen lucunya. Oh itu relax dengan itu hanya fiktif belaka. Tapi selalu di kalau di dalam Mitarus peran itu bisa kebawa sama aslinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansyar atau sering dipanggil Yusuf Ransya. Jadi aku di sini berperan sebagai Yusuf atau Ucup yang biasanya tuh anak ketiga ya guys. Anak ketiga dari Acil Alo. Instagram ulun di Supransya. Kayaknya menceritakan kayak tetangar atau kayak pirasat. Jadi karakter di sini tuh mungkin agak berbeda sama yang di Alo Family series kemarin. Jadi di sini tuh aku lebih dewasa lagi. Kalau di karakter Alo Family kemarin aku lebih ke manja, terus kayak bocah banget, masih pikiran label anak SMA yang baru selesai SMA gitu. Iya. Perbedaannya dari segi karakter. Dari segi semuanya apa yang Oke. Yusuf rasakan? Lebih menantang sih, lebih menantang ya. Jadi harus banyak lagi belajar sama minta masukan dari yang lain juga. Sebetulnya sama aja sih yang kayak di Alo Family series kemarin, cuman yang ini lebih detail lagi, kayak lebih pengen lebih hasil perfect lagi gitu. Jadi kemarin ada sih cerita lucu kan, pas pertama kemarin kan kita lagi syuting tuh ada beberapa kejadian sih, kayaknya lebih ke kendala waktu aja sih. Oke, dia kan bisa kalau yang sekarang kan nih karakternya dia bicaranya itu lebih pemarah, terus juga cepat. Jadi kalau kehidupan aku sehari-hari tuh berbanding terbalik, biasanya aku bicaranya kan kayak slow aja. Kalau di sini aku perannya lebih cerocos kayak nah kayak gitulah, kayak jadi kayak nadanya tinggi banget, jadi beda banget sama aku yang biasanya. Kalau di sini kehebatan si Yusuf itu adalah dia mandiri ya sekarang, apalagi sekarang kan dia udah kerja juga, jadi ada sisi baiknya lah gitu. Jadi karakter Ucup di sini tuh lebih mandiri, terus juga bisa nafkahin juga sih, bagi-bagi rezeki sama mamanya, terus saudaranya juga, jadi lebih dewasa lah karakternya.
Oke, itu sepertinya kayak tantangan banget ya, tapi aku suka tantangan. Jadi kemarin tuh ada sih gagalnya karena waktunya kurang. Jadi ya, jadi kemarin sempat gagal karena sikon waktu aja sih. Kalau masalah tantangannya sih kita jadiin kayak hiburan aja sih. Rame sih. Refleks sih kemarin. Soalnya kan dari naskah sudah kita baca nih. Jadi aku tuh kan kemarin baca naskah, setelah itu refleks langsung gitu pas kena air gitu. Jadi apa? Jadi pas kena air itu aku refleks, harusnya kan nggak boleh kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau kesal sih ada sedikit, cuman namanya kita kerja kan, jadi ya udah kita jalanin aja. Tapi semoga kedepannya nggak bakal terjadi lagi sih. Cukup itu aja yang kemarin. Hai, perkenalkan nama saya Siti Amanah Fahlan. Sering dipanggil Amanah, Siti, Amanah cantik. Ada yang pertama ada Clever sama Script Continuity, Make Up dan juga Wardrobe. Nah, jadi untuk Clever itu adalah salah satu tugasnya mencatat semua kegiatan seperti setiap scene-nya. Misalkan ini sudah shot berapa, take yang keberapa, shoot-nya shoot apa, seperti itu. Dan nanti akan ditulis di script continuity-nya, seperti itu. Untuk make up ya itu make up yang dibutuhkan sutradaranya mau seperti apa. Terus untuk wardrobe pun sama seperti itu. Semuanya favorit sih. Tapi paling asik tuh Clipper dan script continuity. Nah, itu karena bakal ada kayak apa sih? Bakal ada drama-drama di situ tuh. Aku yang salah tuliskah, tidak komunikasikah, dan mereka jadi ada kesalahan biasanya di sana. Ada yang ngingetin sebenarnya guys, aku tuh kan pelupa gitu, ada yang ngingetin. Yang satu ngingetin, jadi kayak ya saling mengingatkan lah. Lupanya tuh murni lupa. Jadi itu kayak aku kalau diingetin, dan aku tuh orangnya kayak apa ya? Tidak bisa fokus dia sebenarnya dengan banyak kerjaan. Jadi tuh kayak ya kalau lupa ya lupa. Tapi syukurnya punya teman yang saling mengingatkan. Enggak. Bukan aku sih, cuman kayak bukan aku yang milih gitu. Nah, cuman memang karena orangnya cuman nggak banyak gitu kan, jadi kayak yang ada-ada aja orangnya digunakan gitu. Gak enaknya tuh ya itu tadi, kada enaknya lah nggak ada sih, kayak ya enaknya seperti biasa orang melakukan job biasa, capek berdiri terus tuh ya, itu gak enaknya tadi tuh kan, capek berdiri terus tuh sering komunikasinya kurang nih sama DOP-nya. Shootnya harusnya shoot apa, tapi aku nulisnya apa gitu kan, kurang komunikasi nih. Oh iya ada dong, ada tuh alat banyak, tapi kami bawanya pakai sepeda motor. Jadi alat tuh banyak, bawanya sebagai sepeda motor doang kan. Terus kayak satu orang tuh bawa alatnya banyak. Jadi tuh lagi bawa kendaraan kan guys, alat tuh banyak kan gitu kan. Kalau kayak tripod segala tuh kan panjang-panjang ya. Jadi kan bawa tripod yang kayak apa tuh, lighting yang besar itu loh. Nah jadi taruh di tengah. Net berangkat kan di jalan gitu kan, mau belok gitu loh. Nah, mau belok. Terus di mobil di sini ini kayak mau belok juga. Jadi kayak serempet gitu loh. Jadi tuh keserempet gitu. Tripodnya agak sedikit broken gitu. Kadang kayak gugup kan, pengen marah gitu kan sama yang mobil tadi gitu kan. Terus pas sudah nih kayak udah mau jalan lagi, terus tuh kayak mau seruduk gitu loh. Tapi untungnya ada teman aku guys, ada bestie aku kayak menolong aku di saat aku terjatuh, selalu ada. Iya gitu deh, itu sih yang berpengalaman, yang asik banget gitu loh. Scene itu sih ya yang sama Yaher, Yusuf sama Yaher itu rame tuh. Actingnya tuh kayak natural kayak itu, nah buhannya acting itu lucu tuh. Scene bagus, aku suka. Harapannya ya itu ya apa namanya, semoga bisa bekerja sama semuanya ya, mulai dari pemain dan juga kru bisa lebih kompak,
kayak gitu. Nah, jangan ada kayak apa sih, gimana ya, sulit nih ngomong. Pokoknya bisa bekerja sama gitu, nah lah. Jangan ada yang kayak merasa sulit. Aduh, nanti salah ngomong lagi. Udah deh, intinya bisa bekerja sama. Tuh semoga ini tuh maju ya, maju. Bisa besar gitu loh, kayak orang juga. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Noval Jairullah. Di sini saya sebagai DOP, Director of Photography. Nama panggilan Naufal, nama Instagram Rizky Naufal _ Job desk dari DOP itu ibaratkannya sebagai penata gambar ya, dari sutradara. Misalkan sutradara bilang gini ya, kita gini gitu. Sebenarnya saya baru terjun aja di dunia perfilman. Sering-sering suka bikin video biasa. Cerita pengalaman dari sebelum syuting sampai syuting, cerita ya dari awal. Oh, kayaknya keren nih jadi OP ya kan, Director of Photography nih. Ya belajar aja sih, lebih banyaknya jadi DOP. Hal yang sulit di bidang DOP terkadang bertolak belakang aja sama sutradara. Ibaratkannya kan misalkan sutradaranya mau ngambil gambar di sini, DOP mau ngambil di sini, ya otomatis DOP harus ngikutin sutradara kan. Ya udah, kita harus ini ya, satukan pikiran lah. Kesulitannya ya nggak ada sulit sih. Ya kebanyakan dibantu sutradara. Sutradaranya bisa langsung ya berperan penuh, bisa langsung terjun ya kan. Tenangnya bisa ngumpul kan sama teman-teman lain, bisa banyak pengalaman. Kalau sedihnya ya kendalanya ke pemain aja sih. Oh, kalau pemain ibaratkan kan kalau sudah ngingetin tuh dari wardrobe nih, biasanya kan harus bawa ini nih. Otomatis kan DOP tuh udah mikirkan tuh, oh cocok nih gambar yang ini nih. Tiba-tiba pas hari H ada nih pemainnya yang lupa bawa dari suruhan wardrobe. Oh, sedikit kecewa kan nih, tidak sesuai ekspektasi pertamanya. Ya udah, maklumin aja. Daripada menghambat waktu lama lagi kan, mundur-mundur syutingnya ya makan waktu lagi. Karena saya kurang mengerti untuk clapper dan saya lebih suka megang kamera sih. Karena di ya suruhan Artapes Entertainment GDOP, meski kita belajar ya, scene yang terkesan scene yang di atas gedung sih Mas Latif ya, karena itu berasa keren karena acting itu dari produser maunya tuh seperti ala-ala Korea ya kan. Nah, keren. Tapi nambah ilmu ya? Ya nambah ilmu sih. Enggak, rada-rada sulit juga sih, enak-enak aja, dienakin, semuanya pasti terlewatkan kok. Tips ya terus belajar, padahal saya nggak jago gitu ya, belajar di perfilman, sukanya bikin ya sinematik, jedak jeduk, terjun ke dunia film, jadi DOP. Oh itu ya, jadi ibaratkannya saya sering miskomunikasi aja sama clapper. Kita harus lemah lembut, apalagi dengan perempuan ya kan, apalagi clapper kita kan perempuan tuh, kita harus lemah. Apalagi kan clappernya ini suka ngambekan dikit-dikit kan nangis. Ya harus sabar aja sih. Semoga Artapes maju lagi, berkembang ke depannya di dunia perfilman, sukses untuk semua tim dan kru pemain. Jangan pernah putus asa, kita harus tetap belajar. Jadi baru dipikirkan judulnya itu waktu ada melihat, mungkin bagus nih ceritanya kalau diberi nama Tatangar gitu kan. Kebetulan juga di dalam naskah itu ada sebenarnya kata-kata Acel Aluh awalnya bilang rasa Tatangar katanya. Mungkin si penulis naskah keingat sama Aluh Family Series episode 3 kayaknya ya, tentang Tatangar itu, makanya ya sudah kita bikin Tatangar aja gitu ceritanya. Terus ada beberapa dibikin cocokologi kan. Banyak sih kalanya perbedaannya ya. Series ya kita nggak terlalu banyak persiapan ya, kadang-kadang seminggu sudah harus syuting, tayang
Kalonya film ini kita persiapan banget ya sebenarnya. Sebulan sebelum syuting itu sudah mempersiapkan banyak, mulai dari berapa kali rapat kan. Terus naskah pun juga kalau dulu tinggal terima naskah, bikin, selesai. Kalau yang sekarang kita naskah aja sudah ada 4 kali revisi rasanya kalau nggak salah. Persiapannya juga lebih matang lah daripada anu, kan punya waktu sekitar 1 bulan lah. Lebih malah. Apa ya? Keunggulannya kalau film ini kita lebih memikirkan ya. Kalau series tuh datang tinggal syuting, udah kayak gitu loh. Tapi kalau yang film ini kita memperhatikan detail-detail yang sebenarnya mungkin bagi penonton nggak penting ini, cuman bagi kami kayaknya adalah sesuatu yang penting. Misalnya ada penambahan untuk dari art director kan, menambahkan foto-foto keluarga. Sebelumnya di series nggak pernah kayak gitu. Terus untuk wardrobe juga lebih diperhatikan warnanya kan kemarin itu. Jadi kita bikin komposisi warna yang lebih enak lah dilihat, nggak asal-asal pakai baju doang. Walaupun ya waktu di lapangan ada yang masih nggak sesuai lah warna baju dan bentuk bajunya. Habis itu semua tim juga bagus ya kerjasamanya. Sebenarnya lebih seruan bikin film sih sebenarnya daripada series tuh kejar tayang banget, nggak sempat mikir, nggak sempat konsep, kadang-kadang datang langsung shoot. Kalau ini ya ada treatmentnya lah untuk dan ini jujur ini pertama kali bikin film. Sebenarnya awalnya saya cuman seorang videografer aja. Wedding malah. Kalau bikin film dulu waktu masih aktif jadi videografer wedding ya, saya melihat film yang mungkin kita kan bikin film pendek aja kan sekarang ini kan. Aku lihat aku juga bisa kayak gitu kan awalnya. Tuh gampang aja bikin kayak gitu. Dulu kayak gitu mikirnya. Setelah terjun ke short movie atau film pendek itu, wow. Banyak banget ya treatment-treatmentnya, harus persiapan ini itu pusing banget pokoknya. Tapi seru dan itu bikin lagi. lebih senang bikin film sih, senang aja. Kalaunya mungkin wedding itu hobi jadi duit, sekarang film jadi hobi juga. Ada beberapa ya yang masih bisa dipakai untuk wedding ya. Cuman wedding itu kan kadang itu kita memperlihatkan sweet kan yang cantik-cantik kayak gitu kan. Kalau sekarang lebih kalau setiap shoot itu kita punya arti loh harusnya. Ini kenapa jadi di shoot kayak gini, itu ada artinya, filosofinya gitu. Kalau saya sih, kalau lu nyebutnya lain filosofi bang, cocokologi aja. Habis itu di wedding itu yang bisa dipakai ya pengambilan yang cantiknya, ya harus cantik juga tetap, nggak asal-asalan yang asal bikin juga. Mungkin komposisinya kan bisa dipakai dari wedding. Kalau bisa dikatakan pasarnya di Banjar ini emang komedi, pasarnya emang itu. Mungkin kalau kita bikin horor bisa jadi nggak rame. Horor komedi kayaknya boleh deh. Nanti lah kalau ada kesempatan bikin lagi. Kalau komedi ya emang suka film komedi juga kan, referensinya rata-rata komedi sih. Dulu juga ada pengalaman bikin iklan lah, tapi genrenya tetap komedi kalau iklan. Disuruh bikin iklan yang serius, kurang hasilnya ya. Emang sudah, mungkin setiap orang beda ya. Mungkin genre saya lebih ke komedi. Kesusahannya mungkin itu bisa dikatakan yang di awal-awal waktu series ya. Kalau yang sekarang ke film ini, mereka tuh masih terbawa ke series, gaya-gaya syutingnya. Sebenarnya beda. Kalau series itu kan kami langsung bikin nih kamera,
sisi kanan, kiri, dan depan kan. Kalau ini kita harus cut to cut, jadi mereka tuh nggak bisa untuk yang harus tetap dengan gaya yang sama atau kayak gerakan yang sama. Ketika shoot tag yang kedua pasti beda biasanya. Itu yang susahnya. Karena directnya, sedangkan mereka pun juga bukan orang aktor film kan, mereka lebih ke selebgram kan rata-rata. Tapi ada beberapa yang enak karena mereka sudah ngerti. Yang sudah ngerti ya enak, kalau yang masih belum ya sudahlah, ibaratnya tuh kita yang akibatnya ya waktu. Kalau sebenarnya untuk naskah itu kan dibuatnya ya sesuai dengan karakter mereka, jadi kayak kita ngikutin karakter mereka sebenarnya, bukan kita yang bikin karakter ke mereka. Itu yang lebih mudah sebenarnya jadinya kayak gitu. Tapi tinggal si pemainnya aja sih yang bisa mengembangkannya. Kalau yang pemainnya ya males-malesan atau ya susah. Contohnya kita kan harus ada reading, kadang ya ada aja yang nggak hadir kan kayak gitu. Itu sesuatu yang padahal reading tuh penting banget gitu. Yang sulit waktu scene mobil yang Yaher dan Yusuf kena itu ya, kena air, kecipratan air itu susah itu. Susahnya masalah waktu sih, karena kesorean, 2 hari loh. Itu juga nggak sempurna hari yang kedua. Karena tetap keburu kemalaman terus. Mencari lokasinya juga lumayan sulit, mencari sampai kita harus membikin sendiri kan itunya. Itu anak art sih sebenarnya, tapi tetap terjun juga semuanya. Ada sih kendala, ada momen yang sangat bisa nggak mengenakan tapi lucu juga gitu. Waktu scene pertama muncul setelah drone. Nah itu kita mencari masjid. Jadi pertama kami ke masjid, ternyata nggak diizinin. Padahal hari sebelumnya sudah minta izin. Katanya datang aja. Jadi kami datang ke masjid itu, pas sudah di lokasi, ternyata nggak diizinkan. Habis itu ya sudah, kami memutar otak, cari surau dekat atau langgar lah, parak-parak lokasi syuting, bersedia. Dan malam tuh syutingnya, jadi malam itu juga kami langsung shoot di sana. Itu sih yang perizinan sih agak lucu aja sih. Sebenarnya lucu, tapi nggak kesel sih, tapi lucu aja, lucu. Pokoknya ada cerita lah di sana. alasan kenapa nggak dibolehin, jadi berdebat tuh orang-orang di sana. Lucu. Harapan untuk film ini bisa jadi pembuka di channel YouTube Artapes Entertainment lagi ya. Dulu sempat naik kita, abis itu drop kan. Mudah-mudahan ini jadi pembuka kedepannya, channel kita bisa makin berkembang lagi. Untuk kru tetap jaga kekompakannya. Pokoknya kalau perlu kita nambah kru, mungkin kita terlalu sedikit orang dan capek, tapi tergantung budget ya. Untuk pemain lebih lebih prepare lagi lah seharusnya. Lebih prepare, lebih persiapkan diri, komunikasinya mungkin jaga. Harapan untuk film ini bisa jadi pembuka di channel YouTube Artapes Entertainment lagi ya. Dulu sempat naik kita, abis itu drop kan. Mudah-mudahan ini jadi pembuka kedepannya, channel kita bisa makin berkembang lagi. Harapan buat film yang Tatangar ini semoga kedepannya lebih baik lagi dan terus berkembang untuk Artapes Entertainment ya. Harapannya semoga bisa bekerja sama semuanya ya, mulai dari pemain dan juga kru bisa lebih kompak kayak gitu. Nah, jangan ada kayak gimana ya, sulit nih ngomong. Pokoknya bisa bekerja sama gitu lah. Jangan ada yang kayak merasa sulit. Aduh, nanti salah ngomong lagi. Udah deh, itu bisa bekerja sama. Berlanjut terus kita menggawa ya, kalau
mudahan jangan terpecah kita kami nang satu tim nih nah ya Allah. Mudahan selalu kompak kami. Nah, amin. Kalau pesannya semoga kita lebih berkembang, habis itu banyak diminati. Harapannya ya lebih baik lagi dari episode yang pertama itu. Lebih orang banyak yang suka, support. Itu sih. Pokoknya lebih baik lagi. Pesan-pesannya ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, semoga tambah sukses dari yang sebelumnya ya kan, lebih baik lagi. Terus juga kepada masyarakat khususnya di Kalimantan ya kan, semoga mereka lebih mensupport lagi kayak media-media dari Banjarmasin, apalagi kan ini salah satu yang terbaik yang ada di Kalimantan gitu. Mudah-mudahan film Tatangar bisa diterima masyarakat Banjar, karena ini kita memunculkan suatu budaya Banjar juga di sana. Salah satunya dengan berbahasa Banjar. Mudah-mudahan jadi kebanggaan masyarakat Banjar. Dan juga mungkin masyarakat Banjar yang di luar Kalsel pun juga menikmatinya.